Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu ke sebuah negara unik di jantung Amerika Tengah, sebuah permata yang dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan komitmennya yang teguh terhadap perdamaian. Kita akan mengupas tuntas sejarah Kosta Rika, dari peradaban awalnya hingga menjadi negara modern yang damai seperti yang kita kenal sekarang. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang kini kita kenal sebagai Kosta Rika adalah rumah bagi berbagai kelompok masyarakat adat. Berbeda dengan peradaban besar seperti Maya atau Aztec, masyarakat di sini hidup dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil dan tersebar. Mereka adalah ahli dalam beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, mulai dari pesisir Karibia yang lembab hingga pegunungan vulkanik yang subur. Bukti arkeologis menunjukkan keahlian mereka dalam pengolahan emas, keramik, dan yang paling ikonik adalah bola-bola batu raksasa misterius yang hingga kini masih menjadi teka-teki bagi para sejarawan. Kehidupan mereka sangat terhubung dengan alam, sebuah warisan yang tampaknya masih terasa kuat di Kosta Rika modern. Semuanya mulai berubah pada tahun 1502 ketika Christopher Columbus mendarat di pantai timur Kosta Rika dalam pelayaran keempatnya. Konon, ia menamai wilayah ini Castrica atau Pantai Kaya karena melihat penduduk asli mengenakan perhiasan emas. Namun, harapan akan kekayaan melimpah seperti di Meksiko atau Peru tidak terwujud. Penaklukan Spanyol di Kosta Rika berjalan lambat dan sulit. Medan yang berat, perlawanan dari penduduk asli, dan kurangnya sumber daya mineral membuat wilayah ini menjadi koloni yang relatif miskin dan terisolasi di dalam kerajaan Guatemala. Masyarakat kolonial yang terbentuk sangat berbeda dari koloni Spanyol lainnya. Mereka tidak memiliki perkebunan besar atau sistem kerja paksa yang masif. Sebaliknya, yang berkembang adalah komunitas petani kecil Spanyol yang bekerja di lahan mereka sendiri, menciptakan fondasi masyarakat yang lebih egaliter. Seperti negara-negara Amerika Latin lainnya, gelombang kemerdekaan akhirnya mencapai Kosta Rika. Pada tanggal 15 September tahun 1821, bersama dengan seluruh Amerika Tengah, Kosta Rika mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol tanpa harus melalui pertumpahan darah. Awalnya, mereka sempat bergabung dengan Kekaisaran Meksiko pertama, lalu menjadi bagian dari Republik Federal Amerika Tengah. Namun, federasi ini penuh dengan konflik internal dan akhirnya bubar. Pada tahun 1838, Kosta Rika secara resmi menjadi negara yang sepenuhnya berdaulat. Periode ini ditandai dengan pencarian identitas nasional dan stabilitas politik. Salah satu tonggak penting dalam pembentukan negara adalah peran kopi. Di pertengahan abad ke-19, kopi menjadi motor penggerak ekonomi. Ekspor kopi menciptakan kelas elite baru, para baron kopi, yang mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bahkan teater nasional yang megah di Sanchez. Kopi tidak hanya membentuk ekonomi, tetapi juga struktur sosial dan politik negara. Sekarang, kita sampai pada salah satu momen paling transformatif dan menentukan dalam sejarah Kosta Rika. Setelah periode ketidakstabilan politik dan kediktatoran singkat, negara ini mengalami perang saudara yang singkat namun sengit pada tahun ke-1948. Perang ini dipicu oleh sengketa hasil pemilihan presiden. Pasukan yang dipimpin oleh Jas Figueres Ferrer keluar sebagai pemenang. Namun, apa yang dilakukan Figueres setelahnya benar-benar mengejutkan dunia. Setelah memimpin junta pemerintahan sementara yang menyusun konstitusi baru, ia membuat keputusan radikal. Pada tanggal 1 Desember tahun 1948, Figueres secara simbolis menghancurkan tembok sebuah barak militer dengan palu godam dan mengumumkan penghapusan tentara secara permanen. Dana yang sebelumnya digunakan untuk militer dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Keputusan visioner ini menjadi pilar utama identitas Kosta Rika sebagai negara tanpa tentara dan meletakkan dasar bagi stabilitas sosial dan demokrasi yang luar biasa di kawasan yang sering dilanda konflik. Memasuki paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21, Kosta Rika terus membangun reputasinya sebagai negara yang damai, demokratis, dan sadar lingkungan. Investasi besar-besaran di bidang pendidikan menghasilkan angkatan kerja yang terampil, menarik investasi asing di sektor teknologi dan medis. Komitmen terhadap perdamaian tidak hanya bersifat internal. Kosta Rika, di bawah kepemimpinan Presiden Oscar Arias Sánchez, memainkan peran kunci dalam menengahi perdamaian di Amerika Tengah pada tahun 1980-an, yang membuatnya dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun ke-1987. Selain itu, negara ini menjadi pelopor global dalam ekowisata dan konservasi alam. Lebih dari seperempat wilayahnya dilindungi sebagai taman nasional atau cagar alam, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan. Transformasi ini menjadikan Kosta Rika sebagai model pembangunan yang unik dan inspiratif bagi dunia. Tentu saja, perjalanan sejarah Kosta Rika tidak selalu mulus. Negara ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pada masa kolonial, penyakit dari Eropa dan konflik menyebabkan penurunan drastis populasi asli. Ketergantungan ekonomi pada komoditas ekspor seperti kopi dan pisang seringkali membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Bahkan saat ini, Kosta Rika modern menghadapi isu-isu seperti meningkatnya biaya hidup, kesenjangan ekonomi, dan tekanan pada sumber daya alam akibat pembangunan. Namun,
Yang membuat sejarah Kosta Rika begitu menarik adalah bagaimana bangsa ini secara konsisten memilih jalur dialog, pendidikan, dan diplomasi untuk mengatasi tantangannya. Mereka membuktikan bahwa sebuah negara kecil, tanpa kekayaan mineral yang melimpah dan tanpa kekuatan militer, dapat mencapai kemakmuran dan stabilitas melalui investasi pada rakyatnya dan planet ini. Dari masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam, melalui masa kolonial yang terisolasi, hingga menjadi negara berdaulat yang berani menghapus tentaranya, kisah Kosta Rika adalah bukti kekuatan visi dan pilihan yang berani. Sejarah mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati sebuah bangsa tidak terletak pada emas atau senjata, tetapi pada pendidikan, kesehatan, dan komitmennya terhadap perdamaian dan alam. Pura Vida, atau kehidupan murni, bukan hanya slogan pariwisata, tetapi filosofi yang tertanam dalam perjalanan sejarah mereka yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kisah Kosta Rika bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.